Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cahya Suci dari kelas 11-nya 2. Di sini aku ingin menjelaskan tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yuk kita bahas. Pembahasan yang pertama ialah tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu, yaitu Amerika Serikat. Tahu nggak sih, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki kembali dibom oleh sekutu. Maka, diputuskan oleh Kekaisaran Jepang yang bernama Hirohito bahwa Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada pembahasan yang kedua ini, berita tentang kekalahan Jepang telah menyebar ke seluruh pelosok dunia. Tetapi, untuk daerah yang dikuasai oleh Jepang, termasuk Indonesia, masih dirahasiakan karena berita tersebut mempermalukan mereka dan mereka masih ingin menguasai Indonesia. Namun, pemuda Indonesia yang bekerja di kantor Domei, yaitu kantor penerangan Jepang, mengetahui secara jelas tentang berita tersebut. Maka pemuda mengatakan kepada Insinyur Soekarno bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tetapi Insinyur Soekarno tidak percaya tentang berita tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat berangkat ke dalam Vietnam untuk memenuhi panggilan dari Marsekal Terauchi. Di sana, Marsekal Terauchi tidak mengatakan tentang berita kekalahan Jepang. Maka wajar saja Insinyur Soekarno tidak percaya tentang berita tersebut. Jika Insinyur Soekarno sampai ke Indonesia, Insinyur Soekarno ingin mengadakan rapat PPKI yang diadakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Maka, para golongan pemuda terlebih dahulu mengadakan rapat yang diadakan pada tanggal 15 Agustus 1945 di ruang Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur. Tujuan rapat tersebut untuk menggagalkan rapat PPKI dan menculik Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok. Sesuai rapat golongan pemuda, Insinyur Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok pada pukul 04.00. Dan Insinyur Soekarno beserta keluarga dibawa ke rumah milik seorang Tionghoa bernama Jiao Kie Seong. Dan pada pukul 17.30 sore hari, Subarjo dan Sudiro datang untuk menjemput Insinyur Soekarno beserta rombongannya karena pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi akan diadakan di Jakarta. Perumusan naskah proklamasi diadakan di rumah Laksamana Maeda. Pada saat itu, Insinyur Soekarno mengambil secari kertas dan Dr. Andes Muhammad Hatta bersama Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Setelah itu, diperolehlah rumusan tangan Insinyur Soekarno. Sayuti Melik segera mengetik naskah proklamasi, lalu 3 perubahan dirubah oleh Sayuti Melik, yaitu kata tempoh menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi bangsa Indonesia, lalu Jakarta 170805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Jadilah proklamasi yang berbunyi, Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17
nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada bulan Ramadan, pukul 10.30, dimulailah pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda segera menyiapkan alat-alat untuk pembacaan proklamasi. Proklamasi diadakan di rumah Insinyur Soekarno agar lebih aman. Lalu, Latif Hendraningrat disuruh untuk menjadi penggerak bendera. Dilaksanakanlah pembacaan proklamasi kepada seluruh rakyat Indonesia yang berisi proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Franz Mander dan Alex Mander mendapat kabar dari kantor harian Asia Raya bahwa kediaman Insinyur Soekarno akan ada pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu mereka hadir sebagai fotografer. Franz Mander berhasil mengabadikan 3 foto, yaitu foto Insinyur Soekarno membacakan proklamasi, foto pengibaran bendera merah putih, dan foto suasana upacara para pemuda yang menyaksikan pengibaran bendera. Setelah mereka pulang dari tempat tersebut, tentara Jepang mengambil negatif foto. Alex Mander tertangkap oleh tentara, namun Franz Mander berhasil kabur. Lalu, ia mengubur foto di tanah dekat sebuah pohon di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Setelah itu, Franz Mander mengambil foto tersebut pada malam hari dan dia menyebarkannya ke kantor Domei dan surat kabar.